kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya kehadiran Ramadanul Fajri ini merupakan sebuah keberkahan untuk kita semua. Keberkahan bukan hanya dirasakan oleh santri-santri yang pondok belajar tinggal di sini mengambil ilmu daripada guru-guru yang senantiasa mendedikasikan diri mereka untuk mengajarkan murid-muridnya agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini juga menjadi keberkahan bagi masyarakat yang berada dan tinggal di sekeliling rumah ini. Mengapa demikian? Karena di rumah ini bisa kita katakan merupakan bagian daripada Riyadul Jannah, taman-taman yang wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Makanya kalau ada orang di majelis ilmu itu suka tidur, biarin aja, ya, karena tenang. Ya, kali aja di rumahnya dia kagak bisa tidur. Begitu nyampe majelis ilmu, dia merasa, ya Allah enak bener nih, ya, tenang, ya kan? Biarin aja, jangan dimarahin selama dia belum ngorok, ya. Kalau udah ngorok kasih tahu, ya, ganggu yang lain jadinya, ya. Kalau dia belum ngorok, udah biarin aja. Kali aja tadi malam dia nggak bisa tidur benar, ya. Begitu dia datang majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu gak bakalan rugi. Dia dapat ilmu yang pertama. Yang kedua apa ya? Dia bakalan pasti dapat keberkahan, dapat sakinah, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Kalau kata anak muda, kita nongkrongnya sama malaikat, ya, karena malaikat yang akan senantiasa meminta. Makanya dalam hadits yang lain, inna lillahi malaikatan sayyidina yaltabisuna majalis dzikr. Allah itu punya malaikat, tugasnya apa? Leader, keliling nyari apa? Nyari majelis ilmu. Ada majelis ilmu, dia ikut duduk, ikut nimbrung. Jadi kita duduknya sama siapa nih? Malaikat. Pesantren kan lagi dibilang apa nih? Tempat kagak benar. Tempat, ya, orang muda, ya, demi Allah. Bisa sampai ngomong pakai demi Allah, ya. Kalau Indonesia, negara kita tercinta, mau beres segala permasalahannya, pesantren harus dikuatkan. Kenapa bisa begitu? Karena hanya di pesantrenlah yang benar-benar mendidik, mengajarkan mereka yang belajar di pesantren tersebut dalam semua lini kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita belajar tujuan kita apa sih? Mau cari kerja? Apa buat jadi manusia yang baik? Manusia yang lurus? Manusia yang karakternya baik, karakternya lembab. Tujuannya itu. Dan hanya di pesantren lah kita diajari bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga kita diajari tata krama, adab, akhlak. Itu nggak didapatkan kecuali di mana? Di pesantren. Sehingga berapa banyak orang tua nih, ya, anaknya pintar, anaknya udah keliling dunia kemana-mana, sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, SPB, SS, tapi akhlaknya lupa diajarin. Akhirnya jadi apa? Kurang ajar sama orang tuanya. Dia begitu udah tua, orang tuanya kagak diingat. Saya punya satu kenalan, orang yang saya kenal. Wow, duitnya luar biasa. Gak kehitung, ya. Ini mungkin duitnya dia kalau ditutup di masjid ini, tutup di masjid ini. Ya. Anaknya 5, ya. Cuma gak ada yang di sekolah pesantren. Ya. Lebaran, Idul Fitri, satu pun anaknya gak ada di rumah orang tua. Bayangin, minimal kan sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi setahun sekali aja boro-boro ogah sama orang tuanya. Gara-gara kenapa? Gak diajarin akhlak, gak diajarin adab, gak diajarin kejujuran. Itu hanya di mana dapatnya? Hanya di pesantren. Dan pesantren ini
benar-benar ya mengaplikasikan sistem pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk melakukannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran, Rasulullah SAW dibilang kudu, kita semua nih kudu rabbaniyin. Kita diperintah untuk menjadi rabbani. Apa itu rabbani? Rabbani itu yang mengajarkan dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Mengajarkan dari tadinya awalnya nggak ngerti apa-apa jadi ngerti apa-apa. Awalnya akhlaknya kurang bagus, jadi bagus. Tadinya banyak kekurangan, akhirnya jadi banyak lebihnya. Itu adalah sistem pendidikan yang diajarkan di mana? Cuma di pesantren. Nah, jadi Anda berharap semoga antum semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan para santri ya untuk senantiasa menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar bisa memberikan keberkahan di dalam diri antum.